Ada lagi yang mau diskusi? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Halo? Ya, Bu, boleh dilanjut. Tidak ada, dokter. Ya, saya lanjut lagi ya. Ini bagaimana ya? Balik lagi. Saya salah share. Harus ditutup dulu ya. Belum terlihat, Dok. Iya, saya salah share. Saya gabungan ini yang saya share. Gimana balik batalin share gimana ya? Stop share, Dok. Ada di tengah, Dok, opsinya. Nggak keluar, berarti saya harus buka dulu ya. Oh iya ini. Udah keluar ini? Sudah, dokter. Sudah, Dok. Ya, kita lanjut manajemen risiko non klinis ya. Maaf ini yang dapat menyebarkan risiko-risiko yang lain. Bab 2 tentang analisa jurnal. Karena 3, jadi 3 anggota, jurnalnya ada 3. 4 deh ini. Jadi bab 2, nama peneliti, judul penelitian. Pertama, strategi investasi. Ini kan manajemen non risiko ya. Manajemen risiko non klinis. Jadi non klinis ini keuangan, strategi investasi dan manajemen risiko rumah sakit swasta di Bali. Kedua, financial risk assessment in health organization. Yang ketiga, evaluasi kesiapan rumah sakit menghadapi bencana non alami di rumah sakit Jogja. Baru tingkat mau dia. Tingkat kemapanan implementasi risiko mengelola rekam medik ya.
Jadi kalau rekam medik tidak lengkap, nah itu non klinis. Tempat dan waktu penelitian, 1 di Denpasar, 1 di Turki, 1 di Jogja, 1 di Gorontalo. Tujuannya beda-beda karena 1 investasi dan dari aspek keuangan berbasis manajemen risiko, kedua menunjukkan bagaimana rumah sakit menghadapi risiko finansial berdasarkan pendekatan manajemen risiko, yang ketiga mengukur tingkat kesiapan rumah sakit dalam menyiapkan sumber daya mengatasi lonjakan pasiennya. Kemudian keempat, menganalisa kemapanan manajemen risiko rekam medik. Jenis penelitiannya kualitatif 2. Ini studi kasus di Jogja. Kualitatif itu. Baru ini kuantitatif, deskriptif, kuantitatif. Tapi tidak ada analisa multivariatnya berarti. Desain penelitian, rancangannya, kualitatif. Populasi sampel. Yang pertama tadi kena strategi investasi, populasinya jajaran direksi ya, dan staf keuangan. Kalau kedua, manajer risiko ya. Sebentar. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Tinggal namanya aja. Jangan dulu diisi aja, Bu. Iya. Oke. Iya. Enggak. 12 biasanya. Iya, boleh. Iya. Ya. Makasih, Bu. Maaf. Populasi tadi, karena investasi hanya bagian jajaran keuangannya sama direksi. Kemudian yang kedua strategi ini keuangan juga. Kemudian yang ketiga purposive sampling, jadi yang bisa memberikan gambaran. Kemudian yang keempat sama teknik purposive juga sampai mencapai tujuannya. Jadi tinggal dipindahkan dari jurnal ke setelah jurnal Ibu Bapak. Teknik kumpul data, kalau in-depth interview berarti FGD ya, yang lebih mendalam. Kualitatif itu. Kemudian hasil penelitian. Nah, kalau strategi investasi yang dinilai itu NPV, net present value, dia di sini 463 miliar. Metode IRR-nya internal rate return 10%, PP-nya payback period 8 tahun. Lama juga ya. Ini jadi kesimpulannya investasi rumah sakit itu
boleh dilakukan atau layak, namun pendapatannya harus meningkat. Jadi harus hati-hati kalau terjadi goncangan. Ini untuk pengembangan gedung. Jadi bangun gedung baru. Dianggap 8 tahun bisa kembali modal. Kalau 9 tahun, 10 tahun sudah kurang layak karena terlalu panjang. Risikonya besar. Jadi kesimpulannya, untuk strategi kajian investasi tadi menggunakan IRR, NPV, payback period, dan net present value. Namun di sini perhitungan cash flow budgeting selama periode 15 tahun dapat digunakan sebagai acuan. Jadi kalau rumah sakit masih baru, nggak bisa. Berarti ini rumah sakit lama ya, yang sudah berjalan 15 tahun. Kalau kedua, ini juga investasi ini. Dalam penilaian risiko keuangan, risiko dalam kegiatan pengadaan di rumah sakit bisa dikatakan sebagai public loss kalau tidak hati-hati, yaitu kegagalan pengadaan kebutuhan rumah sakit dan keterlambatan pengadaan kebutuhan yang merupakan risiko yang dapat dikendalikan. Seharusnya dapat dikendalikan ya. Dan financial risk risiko ini, rasio ini dihitung menunjukkan tidak adanya risiko bagi kinerja rumah sakit dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Berarti kalau utang jangka pendek bisa diatasi, ini bisa dilanjutkan ya. Daftar pustaka lumayan banyak, pilih aja 3 ya. Kesimpulannya, kan dia ada 4 jurnal. Perhitungan cash flow budgeting selama 15 tahun dapat digunakan sebagai acuan untuk manajemen rumah sakit tadi ya. Yang pertama, tentang strategi investasi, pengembangan bangunan. Kemudian perlu adanya komitmen manajemen dalam rangka optimalisasi pendapatan serta efisiensi biaya terkait operasional rumah sakit. Kemudian manajemen yang ketiga ya ini, jurnal ketiga manajemen rumah sakit Bethesda Jogja mengadopsi konsep surge capacity dan incident command system untuk mengantisipasi lonjakan pasien ya. Kemudian faktor penentu manajemen bencana di rumah sakit Jogja berdasarkan aspek space atau ruang ya, perubahan tata ruang, penyiapan dan penggunaan ruang isolasi, penyiapan eskalasi, dan alur ke ruang isolasi. Berarti kan zonasi ya ini. Kemudian yang di Gorontalo yang keempat memiliki rata-rata tingkat kemapanan di tahap keempat. Ini tahap yang sukses berarti. Yaitu implementasi manajemen risiko belum dilakukan secara sistematis. Oh, terbalik ya. Dari seluruh rumah sakit yang telah diteliti ditemukan permasalahan yang sama, yaitu masih menggunakan rekam medik berbasis manual, sehingga kerap terjadi dokumen rekam medik rusak, serta tidak dapat menjamin keakuratan dan validitas data yang baik. Makanya kan sekarang digitalisasi ya, tapi kalau yang belum, mudah-mudahan bertahap. Ini contoh ya, manajemen risiko non-klinis.
Silakan, ada yang membahas? Aquilando. Halo. Iya dok. Kemarin Halo, dok. tugas topiknya apa? Keselamatan pasien dok. Berapa orang? Satu kelompok? Berempat dok. Dengan dokter Aisyah, dokter John Lanang, sama Andri. Ini dokter Ando, kita bertiga kemarin dok. Oh Jadi iya bertiga ya? Iya. Sorry lupa. Bertiga dok. Aquilando, Raisa, sama satu siapa? John Lanang sama John Lanang, dokter John Lanang. Oke. Berarti nanti tiga jurnal ya, 2 jurnal Indonesia, 1 Inggris ya. Baik dok. Kalau keselamatan pasien banyak, tapi tolong diambil yang pandemi COVID ya, minimal 1. Baik dok. Ya, dok. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelaskan? Gampang kan? Oke. Kalau Mutmainah Kamil, halo. Iya, dokter. Kemarin topiknya apa? Tentang linen, dokter. Sama kayak Pak Ihsan, Bu Leoni, sama Bu Rizka. Oke ya, berarti sudah tahu ya 3 orang. Ada Pak Peter di situ ya, sama Pak Ihsan, sama Bu Mutmainah. Paham kan Bu? Iya, koreksi, dokter. Bu Leoni, Bu Rizka, sama Pak Ihsan, dokter. Oh sorry. 1, 2, 3. Bu Leoni, Pak Rahmat, Pak Ihsan, dokter. oh Pak Ihsan. Iya, Bu Leoni, Pak Ihsan, sama Bu Rizka. Itu tentang apa? Tentang linen, dokter. Oh tentang linen. Oh iya iya. Oh yang di atas ini. Tapi cuma 3 orang, katanya 4. Ada 4, dokter. Saya, Bu Leoni, Bu Rizka, Pak Ihsan. Mutmainah ya. Iya, dokter. Oke ya. Berarti 4 jurnal, jurnalnya 4 ya. Iya, dokter. 3 Indonesia, 1 Inggris ya, dok. Oke. Kalau linen banyak sih. Apalagi di COVID, linen yang paling banyak jurnalnya ya. Gampang kan Bu? Siap, dokter. Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, dok. Oke ya. Terima kasih Bu Mutmainah. Sama-sama, dokter. Oke. Boleh kita lanjutkan lagi? boleh dok. Oh ini dulu. Bu Santi atau Bu Retno? Sama dok, Retno Triharsanti. Kemarin topiknya apa? Izin saya sama dengan dokter Hotnida. Judulnya proses manajemen risiko klinis selama pandemi. Kami berempat dok. Oke. Manajemen risiko klinis ya berarti ya. Betul dok. Berarti 3 jurnal Indonesia ya, 1 Inggris ya. Bu Santi, Baik dok. ada yang mau ditanyakan? Belum dok. Oke. Saya lanjutkan lagi ya.
Kita pindah ke housekeeping atau dekontaminasi atau desinfeksi ruangan ya. Sama ada bab pendahuluan. Apa itu housekeeping? Tujuannya untuk sanitasi, kebersihan dan kenyamanannya, memastikan keamanan staf, kontrol mutu. Ini jurnalnya yang pertama, Comparing Visual Inspection and Performance Observation for Evaluation of Hospital Cleanliness dari American Journal of Infection Control. Tahun 2021, subjek penelitiannya di ICU dengan kapasitas 17 bed, rumah sakit di Taiwan. Metode penelitiannya kuantitatif. Menilai kebersihan. Cara dan alat ukur. Oh, ini dia menggunakan cairan ya, yang mengandung sodium dichlorosianurik. Jadi ini jenis desinfeksinya yang digunakan ya. Langkah penelitiannya, dia daftar dulu ke komite penelitian untuk pengumpulan data bulan sekian sampai bulan sekian. Hasilnya sayangnya 55%. Observasi kinerjanya. Tapi inspeksi visualnya 87%, ATP-nya 26% setelah pembersihan. Kekuatan penelitiannya secara prospektif karena diikuti ya. Dengan analisa kuantitatif, sayangnya jumlah orang yang nggak keluar. Sampelnya nggak keluar. Samplingnya area representatif terhadap penilaian kebersihan seperti pada bed pasien, troli, saklar lampu, dan sebagainya. Kelemahannya, tidak ada standar yang objektif dalam penilaian inspeksi visual. Karena dia pakai swab pertama, tapi menghasilkan residu, sehingga harus dilap kembali dengan cairan pembersih. Berarti yang tadi ya, yang natrium itu meninggalkan residu, menyisakan residu. Kesimpulan, observasi kinerja dikombinasikan dengan tes ATP lagi. Jadi kerja 2 kali, tapi untuk menghilangkan residu. Sarannya perlu lakukan penilaian terhadap lebih banyak sampel area. Apa ini? Yang kedua, evaluasi pelaksanaan basic housekeeping pada ruang rawat inap Rumah Sakit Gombong PKU Muhammadiyah ya, tahun 2017. Ini reviewernya, jangan lupa kelompok 7 untuk waktu presentasi kelompoknya ya. Nanti itu individu namanya. Tujuannya mengevaluasi pelaksanaan dusting debu ya
Menganalisa berarti mengevaluasi pelaksanaan dry mapping, mopping dengan lobby duster, evaluasi pelaksanaan damp mopping, Kentucky mop, ini alat-alatnya berarti. Dan mengevaluasi coating lantai vinil. Subjek penelitiannya di ruang rawat inap kelas 3. Metodenya observasi menggunakan analisis deskriptif, pendekatan cross-seksional. Karena hanya secara sesat. Cross-seksional ya. Cara alat ukur, ini alat-alatnya yang dipakai ya. Hasilnya masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan SPO. Dalam pelaksanaan housekeeping di ruang rawat inap, 2 ruangan ya. Kekuatannya memiliki SPO, sehingga dapat melihat standar yang jelas. Waktu penelitian, kelemahannya hanya dilakukan karena dia cross-seksional hanya 1 kali kunjungan. Data sebelum dan sesudah, jadi karena cuma 1 kali, dia bisa aja dari data sebelum, tapi kalau setelah dilakukan pembersihan, itu masuk di sesudah dilakukan tindakan ya atau intervensi. Kesimpulannya berdasarkan SPO Basic Housekeeping, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan, namun masih ada yang belum memenuhi SPO. Sarannya pihak rumah sakit melakukan pembersihan terhadap handle pintu menggunakan desinfektan dan memperhatikan kondisi lingkungan supaya tetap bersih dan meninjau kembali SPO. Ketiga, penerapan housekeeping sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Jadi dia masih housekeeping tapi diprioritaskan kepada pencegahan kecelakaan kerja. Jadi lantai yang licin, hati-hati. Tujuannya mengetahui penerapan housekeeping sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis. Nah, ini subjeknya ada 13 orang. Ini kualitatif juga berarti. Ada humas, ada perawat, petugas kebersihan, keluarga pasien. Metodenya kualitatif karena kan cuma berapa orang tadi, 13 orang. Jadi setelah tercapai tujuan, penelitian jumlah sampel penelitian di stop. Jadi jawaban yang lebih dari 1 itu menunjukkan prioritas. Positive sampling. Cara dan alat ukur. Oh, ini hanya pakai 5S ya. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Tapi sayang B-nya tidak dilanjutkan, hanya menilai, mengobservasi 5S-nya aja. Langkah penelitian, memulai tindakan, menemukan hal baru dari ide Kaizen, tapi yang dinilai hanya 5S. Hasil penelitiannya penerapan housekeeping, pencegahan kecelakaan kerja di IGD, rawat inap, dengan prinsip 5S. Kekuatan penelitian, ada metode observasi dan wawancara ya, yang tadi 13
informan. Kelemahannya, konsep Kaizen ini hanya bersifat kecil, sehingga tidak memberikan perubahan yang cukup. Jadi karena hanya berapa ruangan tadi ya? 2. Jadi belum bermakna, bukan tidak ada, belum bermakna aja sih. Belum ada perbedaan bermakna karena hanya dinilai 5S tadi. Sedangkan untuk mencegah kecelakaan kan banyak faktor-faktor yang berpengaruh ya. Kesimpulannya, penerapan housekeeping sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di rawat inap belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hanya penerapan rapi yang sudah terlaksana dengan baik. Yang 5S tadi hanya 1 ya. Saran, jangan menjadikan instalasi penerangan inisiatif penerapan 5S sebagai upaya individual, tapi harus sebagai upaya bersama dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi semuanya boleh uji coba di satu ruangan, tapi secara perlahan-lahan kita melaksanakan melibatkan maksudnya ruangan-ruangan yang lain sehingga dalam periode waktu tertentu akan terlihat merata ya. Sebenarnya bukan tidak ada perubahan, tapi signifikan perubahannya hanya satu ruangan. Jadi tidak mudah mempunyai tidak mudah berdampak kepada ruangan-ruangan yang lain. Jadi harus uji coba beberapa ruangan, minimal 50%. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini 10 kelompok. Saya baru dapat berapa kelompok? Masih ada lagi kelompok yang lain belum? Kelompok 6 belum, Bu. Kelompok 6 siapa-siapa aja? Saya Rita, terus Dwi Tisa sama Lazuardi, Bu. Judulnya apa, Bu? Pengelolaan gizi di masa pandemi. Berarti di jurnal juga ya? Ya, dua jurnal Indonesia, 1 Inggris ya, Bu ya? Iya. Ini banyak ya. Minimal 1 Pak selama pengelolaan selama pandemi, Bu ya. Ya, baik, Bu. Bu, izin, Bu. Ya. Kelompok 8, Bu. Ya. Kelompok 8 kan tentang IKRA ya, Bu. Iya. Nah, itu kan waktu pembuatan kemarin itu, saya benar-benar jurnal tentang IKRA itu kan sangat terbatas, Bu. Dan itu IKRA secara umum. Kemudian saya mengadop yang kita bikin di rumah sakit. Nah, kalau minta mereview jurnal tentang IKRA COVID, nah itu saya agak kesulitan, Bu. Barusan juga saya mencari dari tadi, itu saya belum menemukan yang IKRA spesifik dengan COVID, Bu. Adakah solusinya, Bu? IKRA itu soalnya pengembangannya baru ya. Betul, Ibu. Yang ada itu kan saat ini adalah IKRA HAIS yang ada jurnalnya juga terbatas dan IKRA unit kerja. Yaitu renovasi ya, dan demolisi. Ya, sama iya, Bu. Saya belum menemukan IKRA tentang tentang COVID ini, Bu, pandemi ini. Makanya saya dari tadi tuh saya coba mengulang. Waktu itu kan saya juga tidak mendapatkan. Tadi saya coba dengan Q-nya IKRA COVID, terus saya nggak mendapatkan. Saya cari yang bahasa Inggris sedikit-sedikit juga nggak menemukan. Agak kesulitan. Tetapi kalau IKRA-nya sendiri ada sih berbagai jurnal, Bu. Walaupun tidak banyak.
Tapi itu Oke, tidak kalau spesifik COVID. IKRA secara umum baik HIS maupun unit ke berapa anggota dalam kelompok 8? saya Edi, kemudian Bu Widiawati sama Pak Abu Rizal, Bu. 3 orang ya. Iya, Bu. Berarti Pak harus ada ikra bangunan, kemudian ikra yang satu Ikra apa HIS. Yang ada saya review yang sama ya, Bu, yang setara ya, Bu. Iya. Tapi dibedakan yang renovasi atau demolisi sama yang HIS ya? Iya. Ya makanya kalau saya mau review yang HIS harusnya ketemu juga dengan HIS juga, Bu. Baik Inggrisnya mau lokalnya maupun internasionalnya. Iya. Iya, Bu. Gitu ya, Yang Bu. penting ada ikranya aja karena itu baru memang ikra. Baik, Bu. Program Baik, Bu. yang Terima baru kasih, Bu. dikembangkan. Ya, makasih Pak Edi. Ya, Bu. Ada lagi kelompok yang lain? Pak Dimas. Izin Ibu. Ya. Dok, ini kelompok 2, Dok. Dengan judulnya Perlindungan Keselamatan Tenaga Rumah Sakit Selama Pandemi. Kemarin judul UTS-nya itu, Dok. Ini ini mau bertanya, Dok. Ini kan nanti UAS ini dalam bentuk Word, Dok. Nanti dipresentasikan atau tidak, Dok? Semuanya harus dipresentasikan. Berarti presentasikan dalam bentuk PPT ya, Dok ya? Kalau susah nggak apa-apa Word juga. Oh, begitu, Dok. Baik, Dok. Itu nanti lembar kalau pakai PPT PowerPoint kan. Nanti kalau misalnya ini kan kelompok kami kan ada 4 orang ya, Dok ya. Ya. Kelompoknya terdiri dari saya, Rini Ardiani, kemudian Pak Rio, kemudian Pak Adrian Viali, sama Andrian Trihasmoro. Oke. Berarti 3 jurnal bahasa Indonesia dan 1 jurnal bahasa Inggris ya, Dok ya? Ya. Tapi perlindungan nakes selama pandemi COVID sudah ada kok. Ada ya, Dok ya? Iya, Pak. Baik, Jadi Dok. satu aja ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Ada lagi yang belum? Gizi, ikra, linen, selamat pasien 4, keamanan 5, mandris 6, komunikasi efektif 7, mandris klinis, buat mida. Lagi 2. Siapa yang belum ya? Bu Leoni. Iya, Dok. Ini saya baru catat baru 8, lagi 2 kelompok. Siapa yang belum ya? Kami, perlindungan Bu, nakes. 9, Bu. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Wanda, Bu. Maaf. Teman saya ada perempuan, soalnya Bu Wanda. Alamak. Judulnya apa, Pak? Dulu tesnya pengelolaan sterilisasi sentral CSSD di era COVID-19, Bu. Oke, enggak apa-apa ya dilanjutkan jurnal CSD. Baik, Bu. Selain Pak Wanda, siapa lagi? Bu Nina sama Pak Andri, Bu. Oke. Iya, Bu, makasih. 3 ya. Nah, 3 jurnal. Makasih, Pak Wanda. Dokter Grace, ini Dok, saya ingin bertanya lagi, Dok. Ini kan tadi kan kelompok 2 kan perlindungan keselamatan tenaga rumah sakit selama pandemi. Berarti jurnalnya itu kan ada 4, Dok. Itu salah satunya yang COVID-19 aja atau 3 atau 4-4-nya, Dok? Kan
sesuai Pokoknya judulnya ada begitu, salah Dok? satu aja. Salah satu aja ya, Dok. Oh iya. Iya, Makasih, Dokter. sama-sama. Masih ada lagi kelompok yang belum? Kalau tidak, ya saya sudah mau tutup, sudah 7:30. Ada lagi yang mau dibahas? Halo? Sudah jelas semua kan? Sudah, Dok. Jelas, Bu. Oke. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong disiapkan ya. Jadi 2 minggu depan kelompok 2-3 kelompok siap untuk presentasi ya. Bagaimana? Baik, Dokter. Siapa kelompoknya? Baik, Dok. Siapa dulu? Bu Rita? Atau Pak Abu Rizal? Jangan, Dok. Ikra susah. Ya, saya tahu, makanya dia bilang tadi. Ya, Dok. Baru sih soalnya pengembangannya. Apa Bu Leoni? Linen kan gampang. Boleh, Dok. Ada lagi? Aquilando, keselamatan pasien. Atau komunikasi efektif, Bulas Maria. Halo. Atau Dokter Citra, Menris non klinis. Silahkan didiskusikan ya. Atau Bu Citra, Dokter Citra, manajemen risiko non klinis siap 2 minggu depan. Halo, Dokter Citra. Dok, belum dapat, Dok. Saya coba cari dengan teman-teman yang lain, belum dapat, Dok. Izin, Dok. Dapat. Ya, jurnal-jurnal terkaitnya. Tadi beberapa udah dipakai di paparan dokter yang saya dapat. Bulas Maria, komunikasi efektif kan gampang. Iya, Bu, saya sama Bu Latifah sama Ji. 2 minggu depan siap kan? Baik, Bu. Oke, makasih. Ya, makasih, Bu. Kalau Bu Hotnida, manajemen risiko klinis, ini juga banyak jurnalnya. Siap, Dok. Bisa? Bu Hotnida. Dok. 2 minggu depan bisa presentasi? Kami usahakan, Dok. Oke ya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Bu Hotnida. Sama-sama, Dok. Untuk menutup acara ini, saya menghimbau ke teman-teman, tolong disiapinnya 2 minggu depan. Nanti kita diskusi lagi. Bu Grace izin, tadi kelas Maria lupa absen, udah lapor ke Pak Diki juga, Bu. Oke. Iya, makasih Bu Grace. Siap kan 2 minggu depan? Komunikasi efektif? Ya, Bu, kami usahakan ya, Bu. Ya, makasih ya Bulas Maria. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Makasih. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini, terima kasih atas kerjasamanya waktu pengiriman jawaban UTS ya.
Semuanya sudah diperbarui dan sesuai harapan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan UAS kita juga akan menghasilkan seperti itu. Mohon kerjasamanya juga ya, Ibu Bapak, supaya mulai dicicil dari sekarang, sehingga nanti sudah agak memudahkan, sehingga lancar ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu depan.